Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Wulan dari Saat, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah salah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak saya bermasalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa anak seringkali membawa masalah di dalam keluarga kita, di samping kehadirannya yang membuat keluarga ceria. Tetapi yang banyak orang tidak tahu itu kenapa anak ini jadi bermasalah gitu, Pak Paul. Padahal ya dididik dengan baik, diasuh dengan baik, kok selalu atau seringkali menimbulkan masalah, itu kenapa, Bapak? Ada beberapa hal yang akan kita bahas, Pak Gunawan, yang menjadi penyebab kenapa anak bermasalah. Nah, saya akan membagi penyebab itu dalam dua golongan, yaitu sumber-sumber yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri dan sumber-sumber yang berasal dari luar keluarga itu. Yang berasal dari luar keluarga biasanya pertama berkaitan dengan perubahan lingkungan hidup. Jadi anak bisa mulai menunjukkan masalah-masalah perilaku tatkala dia itu pindah rumah, sehingga dia harus meninggalkan teman-temannya, dan dalam lingkungan yang baru dia belum mempunyai teman-teman, atau dia pindah sekolah dan dia di sana juga harus bertemu dengan lingkungan yang baru yang belum mengenalnya. Nah, kadang-kadang akibat perpindahan lokasi tempat tinggal dan sekolah ini, terjadilah masalah perilaku. Misalkan ada anak yang nggak mau sekolah, ada anak yang tiba-tiba pelajarannya langsung menurun dengan drastik, dan sebagainya. Yang lain adalah perubahan gaya hidup. Ini juga termasuk sumber dari luar. Gaya hidup yang saya maksud di sini misalnya adalah dari keadaan berkecukupan masuk menjadi keadaan yang tidak berkecukupan. Biasa dulu bisa pergi main ke tempat-tempat game center misalnya, tapi sekarang tidak bisa lagi, sehingga harus berdiam di rumah. Dulu naik kendaraan bermotor, sekarang harus naik angkutan kota dan sebagainya. Nah, itu juga bisa berdampak pada anak, dan si anak karena tidak siap dalam beradaptasi dengan gaya hidup yang baru itu, dia menunjukkan atau memunculkan masalah perilaku atau emosional. Yang lainnya juga yang sangat umum adalah tekanan akademik. Ada kalanya anak-anak berada dalam sistem sekolah yang tidak tepat untuk dia. Dia nggak bisa menunjukkan kebolehannya, dia merasa tertekan, akhirnya dari masalah-masalah sekolah itu merembet ke masalah-masalah perilaku di rumah dan di luar sekolah. Dan yang terakhir adalah yang bisa saya pikirkan, yaitu tekanan teman. Ada kalanya anak-anak kita itu tidak diterima oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Karena tidak diterima, dia akhirnya harus dikucilkan dan merasa sangat-sangat terpinggirkan. Atau justru kebalikannya, dia diterima namun dengan tuntutan, jadi harus hidup sesuai dengan teman-temannya. Tuntutan teman-temannya macam-macam ya, ada yang menuntut agar dia berbuat hal-hal yang negatif, melakukan hal-hal yang terlarang, atau dia itu ya dituntut untuk nurut teman-temannya, tidak boleh berbantah. Nah, kadang-kadang dalam lingkup-lingkup seperti itu, tuntutan teman itu tidak bisa dipenuhinya dengan baik, dia tertekan sekali. Nah, inilah yang saya maksud dengan sumber-sumber luar yang bisa menjadi penyebab kenapa anak kita akhirnya bermasalah. Ya, tapi mengenai gaya hidup itu, Pak, kan bisa juga dari yang tadinya kurang mampu menjadi mampu gitu, Pak. Apakah itu juga bisa memicu timbulnya masalah? Itu bagus sekali, Pak Gunali. Jadi ada kalanya anak-anak yang misalnya terbiasa hidup pas-pasan ya, atau bahkan dalam kekurangan, sekarang mendapatkan
peningkatan. Jadi bisa membeli barang dan sebagainya. Nah, bisa jadi karena tidak bisa menguasai diri dan misalkan orang tua juga kok langsung jor-joran memberikan dia kebebasan membeli barang. Ya bisa jadi uang itu atau peningkatan taraf hidup itu tuh menjadi pemicu munculnya masalah. Dia misalnya cenderung membelikan barang untuk teman-temannya. Jadi seolah-olah dia membeli teman-temannya dengan uangnya, atau dia mulai merasa terlalu berkuasa di kalangan teman-temannya, sehingga akhirnya ya tidak bisa dibendung oleh mereka, kehendaknya harus terjadi. Nah, itu bisa juga menjadi masalah. Iya, mengenai lingkungan, Bapak, yang sulit kita pantau itu yang bisa berubah sewaktu-waktu. Entah karena ada kekacauan, entah ada kerusuhan di dalam kota atau di sekolah. Itu kan juga bisa menimbulkan masalah ya, Pak Pol, ya? Bisa. Jadi kadang-kadang memang hal-hal yang terjadi di luar itu tuh seperti kerusuhan atau keadaan yang mencekam bisa membawa tekanan tertentu pada si anak, sehingga dia misalnya jadi takut sekali untuk pergi ke sekolah atau bergaul dengan teman-temannya. Itu seringkali terjadi juga. Iya, kalau yang bersumber dari dalam rumah sendiri apa, Bapak? Yang paling umum adalah konflik antara orang tua, Pak Gunawan. Jadi anak-anak yang terus-menerus ya terekspos pada konflik antara orang tua, tidak bisa tidak akan terpengaruh secara negatif. Mereka biasanya akan tertekan sekali, dan karena konflik antara orang tua itu terjadi dan cukup intens, dia akan mengembangkan rasa takut, atau dia mengembangkan rasa marah terhadap orang tuanya yang terus berkelahi. Nah, akibatnya rasa takut itu tuh dan rasa marah itu akan keluar, akan luber. Lubernya dalam kelakuan-kelakuan yang bermasalah. Kalau dia terlalu penuh dengan rasa takut, dia bisa mengembangkan diri yang sangat penakut, penuh dengan kecemasan dan ketegangan. Sebaliknya kalau yang lebih memenuhi hatinya adalah kemarahan, pemberontakan, nah dia akan keluar dari rumah, membuat masalah di luar, perilakunya menjadi destruktif, tidak lagi mau mendengarkan bimbingan dari orang lain. Jadi yang paling umum adalah konflik antara orang tua. Yang lainnya lagi adalah sumber dari dalam, yakni hilangnya atau dalam hal ini kematian seseorang yang dekat dengannya. Jadi tidak jarang, Pak Gunawan, kalau si anak itu misalkan dekat dengan kakeknya, kemudian si kakek meninggal dunia. Nah, itu bisa menimbulkan gejolak dalam diri si anak. Sehingga akhirnya dalam gejolak itu memunculkan reaksi-reaksi. Tidak mau ke sekolah lah, maunya di rumah saja. Dia bisa mengembangkan rasa takut yang begitu berlebihan. Sekarang dia ketakutan kalau nanti mamanya atau papanya yang meninggal. Gara-gara kakeknya meninggal, dia akhirnya menjadi sangat protektif terhadap papa mamanya. Dan bisa-bisa dia nggak mau pergi kemana-mana, termasuk ke sekolah. Karena dia takut kalau dia pergi ke sekolah, nanti ayah atau ibunya meninggal dunia. Jadi dia akan mau di rumah saja, akan menuntut orang tuanya terus-menerus melayani dia. Nah, hal itu juga bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah sumber dari dalam, yakni perlakuan orang tua yang negatif terhadap anak. Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya orang tua terlalu sering memarahi anak, atau terlalu menolak anak, menuntut anak berlebihan dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang akhirnya sangatlah berdampak pada pertumbuhan si anak. Bapak, kalau secara umum, itu antara pengaruh luar dan pengaruh yang dari dalam rumah, itu sebenarnya yang paling besar pengaruhnya yang mana, Bapak? Harus saya akui yang paling besar di dalam rumah, Pak Gunawan. Sebab begini asumsinya saya. Seberapa besarnya pun tekanan dari luar, kalau keluarga solid, keluarga akan bisa memberikan dukungan kepada si anak dalam menghadapi perubahan-perubahan yang harus dilewatinya itu. Misalkan, perpindahan rumah atau sekolah, sudah tentu itu membawa stres pada si anak. Namun kalau orang tua bisa ya, memberikan kehangatan, penerimaan, dorongan, dan si anak bisa berakses langsung ke orang tua, bisa ngomong, bisa cerita, dan sebagainya. Nah, itu akan menolong si anak untuk bisa melewati masa yang sulit itu.
Tapi sekali lagi, meskipun lingkungan luar mendukung, tidak ada masalah, si anak itu kok baik-baik saja di luar. Tapi kalau di rumah tidak ada dukungan karena orang tua misalkan pergi dari pagi sampai malam, nggak begitu mempedulikan anak, atau mereka seringkali bertengkar, atau perlakuan terhadap anak buruk, seberapa bagusnya pun dukungan yang diterimanya dari luar, itu tetap akan mempengaruhi dia kalau yang dari dalam itu sangat buruk. Karena itu ada yang mengatakan kalau bertengkar jangan di depan anak gitu. Tapi sekalipun pertengkaran itu tidak dilakukan di depan anak, kok saya merasa anak itu tahu gitu kalau orang tuanya bertengkar, Pak. Betul, dan ketegangan itulah yang akan ditangkap oleh si anak. Bahwa papa mama dalam keadaan yang tidak baik, sehingga mereka pun jadinya nggak gitu berani untuk ngomong sama orang tuanya atau cerita kepada orang tuanya. Nah, kadang-kadang itu yang terjadi ya. Iya, jadi kalau begitu apa yang harus kita perhatikan gitu? Kalau kita itu sebagai di pihak orang tua tentunya, Pak Pol ya. Ada beberapa panduan yang akan saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah ini nih, tuntutan. Jadi orang tua perlu bertanya apakah tuntutannya sesuai dengan kemampuan anak. Ada kalanya orang tua berpikiran terlalu positif. Orang tua beranggapan bahwa anak saya mampu. Nah, kenyataannya adalah enggak selalu anak mampu. Mampu dalam pengertian tuntutan yang diembankan padanya itu enggak sesuai dengan kemampuannya. Sudah tentu kalau misalkan ini yang terjadi, orang tua harus peka dan menyeimbangkan ya antara kemampuan anak dan tuntutannya. Misalnya nih ya, salah satu yang menjadi gejala dewasa ini adalah orang tua menginginkan anak-anak sekolah di sekolah yang unggul. Nah, sekolah unggul berarti memang untuk anak unggul. Dan saya mengerti betapa indahnya kalau anak-anak kita semuanya ya dikategorikan anak-anak unggul. Tapi faktanya adalah tidak semua anak-anak kita unggul. Nah, kita mesti bisa melihat ya dengan jelas kemampuan anak kita. Dan misalkan dia itu bersekolah di sekolah yang biasa pun, tapi kalau memang dia nggak menyukai bidang-bidang yang tertentu dan hanya bidang-bidang yang tertentu saja dia sukai, kita juga harus bisa memilah ya. Bidangnya dia memang tidak begitu bisa, kita nggak terlalu mendesaknya, memarahinya kalau nggak dia mencapai angka yang kita inginkan. Kita bisa memberikan dia harapan, kita bisa mendorongnya agar dia belajar, tapi setelah dia belajar, hasil seberapapun yang dia dapat ya kita terima. Tapi untuk bidang yang kita tahu dia memang bisa, nah kita lebih dorong dia di sana. Salah satu sumber ketegangan antara orang tua dan anak adalah masalah belajar ini, masalah sekolah. Dan saya kira salah satu penyebabnya adalah tuntutan orang tua. Nah, orang tua juga harus menyadari tuntutan itu tuh harus diikuti oleh rekreasi ya. Jangan sampai orang tua lupa. Kadang-kadang kan orang tua hanya maunya anak belajar. Pulang sekolah harus belajar, pulang sekolah harus belajar. Nah, kapan anak itu bisa rekreasi, senang-senang dan sebagainya. Jadi, perlu ada pembagian waktu. Kapan belajar, kapan bermain, atau bisa main video games atau apa. Jadi perlu ada pembagian itu. Sehingga tuntutan yang orang tua embankan kepada anak menjadi tuntutan yang realistik. Atau banyak orang tua pada umumnya gitu ya, yang saya sering dengar, orang tua kan menganggap anak di dalam usia anak tuh kan nggak tahu apa yang terbaik buat mereka begitu. Nah, jadi tugas kami lah sebagai orang tua atau tanggung jawab kami itu memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi kami harus sebagai orang tua memacu, mendorong anak supaya maksudnya memaksimalkan kemampuan mereka. Kalau nggak dipacu, bisa aja mereka malas padahal sebenarnya mampu. Nah, itu hikmatnya gimana ya, maksudnya menyeimbangkan gitu kan sulit juga. Saya setuju ya bahwa orang tua itulah yang memberi arah kepada anak. Jadi jangan sampai anak-anak itu tuh nggak mendapatkan pengarahan sama sekali. Anak-anak yang bertumbuh besar tanpa pengarahan orang tua menjadi anak-anak yang tersesat dalam hidup ini, mencari-cari arah dalam hidupnya. Jadi perlu sekali, tapi orang tua perlu melihat dengan jelas apa yang menjadi talenta atau kebisaan atau karunia si anak itu. Dan mengarahkan sesuai dengan kemampuan itu. Nah, yang saya takut adalah ini nih. Kebanyakan orang tua kurang memahami hal ini. Misalnya, kebanyakan orang tua beranggapan
kalau anak saya bisa mendapatkan nilai 8 di matematika, seharusnya dia memperoleh nilai 8 di bidang-bidang lainnya. Misalnya di bidang bahasa dan sebagainya. Nah, faktanya adalah kita pun tahu bahwa kita ini jarang sekali yang bisa semua. Kebanyakan kita hanya bisa sebagian. Karena itulah ada yang namanya kekuatan kita, ada yang namanya bukan kekuatan kita. Nah, tugas orang tua lah untuk mengerti bahwa waktu anaknya jago atau mampu dalam matematika, kemungkinan besar ya, dia akan lemah dalam bidang-bidang yang kebalikannya dari matematika. Misalnya dalam bidang sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, mungkin sekali anaknya lemah di situ. Atau kebalikannya, dia kuat dalam bidang bahasa, menulis, dan sebagainya. Nah, di dalam misalnya ilmu alam, dia kurang kuat. Nah, itu hal yang harus orang tua terima. Jadi, saya kira orang tua bermaksud baik ya, supaya anak-anaknya itu bisa memaksimalkan kemampuan. Tapi ya harus disadari bahwa kemampuan anak itu tuh biasanya terbatasi ya, dalam bidang-bidang tertentu saja. Dan itu wajar sekali ya Pak Pol ya? Sangat wajar, sangat wajar. Jadi justru kalau orang tua menyamaratakan bahwa anak harus baik dalam semua bidang, jenius. Ya anak itu jenius begitu. Jadi kenyataannya ya yang jenius itu justru minoritas. Jarang sekali. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya kan tuntunan itu. Di samping tuntutan itu Pak ya. Jadi adanya tuntunan ini yang kadang-kadang di nomor 2-kan gitu oleh orang tua, padahal anak itu justru butuhkan tuntunan daripada tuntutannya itu. Itu istilah yang bagus sekali Pak Gunawan ya. Jadi selain tuntutan juga tuntunan. Nah, tuntunan sudah tentu didasari atas pengenalan orang tua akan anaknya. Nah, jangan sampai orang tua memang nggak mengenal anak. Karena dari pagi sampai malam sudah sibuk, pulang-pulang malam udah nggak tahu lagi anaknya bisa apa, maunya apa, hobinya apa, interestnya apa, dia nggak tahu. Tugas orang tua lah untuk memang dekat dengan anak sehingga dia mengerti apa yang sebetulnya menjadi interest si anak itu. Iya, banyak yang mengatakan orang tua kadang-kadang lebih kenal orang lain daripada kenal anaknya sendiri, Pak. Bisa gitu. Seringkali terjadi gitu ya. Betul. Tapi kan tiap-tiap orang tua itu tentu punya harapan atau idealisme tertentu untuk anaknya itu, Pak. Apakah itu salah? Enggak salah. Asal idealisme itu cocok ya dengan kemampuan si anak. Yang menjadi salah adalah kalau idealisme itu tuh enggak ada kaitannya dengan kebiasaan si anak. Nah, itu akan menjadi beban bagi si anak. Begitu. Misalnya gimana, Pak? Contoh konkretnya. Misalnya yang paling jelas adalah banyak orang tua ya tetap masih dipengaruhi oleh cara pikir lama, yaitu kalau sudah besar anak-anak menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi bankir misalnya. Hanya itu saja. Padahalnya sekarang bidang studi sudah begitu menjamur sehingga tidak ada sekolah satupun yang bisa mempersiapkan anak untuk menempati jabatan-jabatan yang sekarang tersedia dalam hidup ini. Terlalu banyak ragam pekerjaan sekarang ini. Jadi memang nggak bisa disiapkan. Nah, kadang-kadang orang tua karena hanya tahunya beberapa bidang itu ya memaksa anak masuk ke bidang yang tadi dia pikirkan. Nah, itu kan belum tentu tepat. Jadi memang yang penting mengarahkan saja dulu. Dia kuat di mana itu yang didorong, yang enggak ya enggak. Begitu. Apakah itu berkaitan dengan kepribadian anak itu, Bapak? Sangat berkaitan. Jadi misalkan anak-anak yang memang lebih pendiam, ya, nah mungkin sekali keterampilan interpersonalnya agak lemah. Nah, seorang tua yang nggak bisa mengharapkan anak ini misalnya masuk menjadi entrepreneur, ya, atau menjadi kuat dalam bisnis, marketing dan sebagainya. Ya mungkin ya enggak. Tapi ya harus diterima bahwa dia punya kekuatan yang lainnya, begitu. Ada kemungkinan nggak Pak Pol orang tua waktu mudanya gitu ya nggak mencapai apa yang dia impikan gitu, misal bisa karena memang nggak mampu atau sebenarnya dia mampu cuma kondisi keuangannya nggak memungkinkan dia mencapai itu, lalu terlampiaskannya jadi anak dipaksa gitu ya Pak? Itu sering terjadi. Jadi akhirnya orang tua menjadikan anak itu perpanjangan dirinya. Perpanjangan diri dalam pengertian yang tidak dia capai dulu, nah sekarang diharapkan terjadi pada anaknya. Nah ini membawa kita kepada poin berikutnya, Ibu Wulan, yaitu
harapan ya, orang tua kadang-kadang itu membawa harapan yang tidak sesuai dengan kepribadian anak. Anak itu harus menjadi apa, tapi kepribadiannya tidak cocok. Tidak bisa berbicara di muka umum, didorong-dorong, harus bisa memimpin. Anak itu memang pendiam, suka baca di dalam kamar, ya udah kita terima begitu. Kita dorong dia boleh, tapi jangan dipaksa. Jadi harapan-harapan itu sangat penting sekali. Misalnya yang lain lagi adalah penerimaan. Nah, kadang-kadang orang tua hanya menerima anak kalau anak itu memenuhi kondisi mereka. Anaknya manis, ulangannya dapat bagus. Tapi apakah anak-anak kita semuanya seperti itu? Apakah anak-anak kita semuanya akan manis-manis? Ya, kenyataannya kok tidak. Jadi jangan sampai orang tua terlalu menetapkan kondisi baru menerima anak. Nah, anak perlu tahu bahwa apa adanya mereka itu telah diterima sepenuhnya oleh orang tua. Nah, jadi kita mesti perhatikan ya tentang penerimaan itu. Dan yang berikutnya adalah penghukuman. Orang tua ini kadang-kadang kalau lagi menghukum anak, yang muncul adalah kebencian. Jangan ya. Marah atas perbuatan anak tidak sama dengan membenci diri anak. Nah, orang tua jangan sampai membaurkan keduanya. Ada kalanya dalam kemarahan orang tua itu memarahi anak dengan nada yang benci ya. Membenci pribadi si anak itu. Jangan. Tapi disiplin tetap perlu ditegakkan. Disiplin perlu. Jadi kita menyoroti perbuatannya. Kita marah atas perbuatannya. Tapi kita nggak membenci diri si anak. Nah, ini orang tua perlu memang jaga ya. Yang berikutnya adalah pemberian kasih ya. Pemberian kasih, jadi jangan sampai orang tua ini terlalu berlebihan memberikan kasih. Dan pengertian semua dibolehkan, nggak pernah salah anaknya, orang lain yang salah, semua dibela, membabi buta, anaknya yang paling hebat. Nah, itu pemberian kasih yang udah nggak lagi tepat sasaran. Nah, ini seringkali justru akan berdampak negatif pada si anak di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah orang tua perlu memperhatikan percakapannya ya. Apa yang menjadi isi percakapan kita ya? Apakah itu lebih sering keluhan-keluhan, ketidakpuasan kita, pembanding-bandingan, anak ini begini, kamu kok begini, atau celaan-celaan. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita perhatikan. Apa yang menjadi karakteristik utama pembicaraan kita di rumah? Itu yang perlu orang tua tanyakan. Jadi sebenarnya kalau anak bermasalah, itu awalnya orang tuanya yang bermasalah gitu Pak Boleh? Sebetulnya kita nggak bisa patok pasti begitu ya. Kadang-kadang memang pengaruh-pengaruh teman-teman juga bisa memunculkan masalah. Maka tadi awalnya saya katakan memang ada masalah yang muncul dari luar. Namun tetap saya tekankan kalau di rumah kuat, penerimaannya kuat, disiplin juga kuat, seharusnya yang dari luar itu nggak akan mengobrak-abrikan yang di dalam. Tapi kebalikannya lah yang seringkali terjadi. Di dalam rumah memang sudah ada masalah. Ya, ada bagian Alkitab yang mengatakan apa yang kita tabur itu yang harus Akan kita tuai. Betul sekali. Nah, ini Pak Gunawan dan Ibu Bulan, saya ingin membacakan satu puisi yang indah sekali ini, yang saya kira banyak pendengar kita telah juga mendengarnya, untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Judulnya adalah anak akan hidup sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya. Jika anak hidup dengan celaan, ia akan belajar menghakimi orang. Jika anak hidup dengan kebencian, ia akan belajar untuk bermusuhan. Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan menjadi minder. Jika anak hidup dengan rasa malu, ia akan dihantui oleh rasa bersalah. Jika anak diberikan semangat, ia akan belajar untuk percaya diri. Jika anak hidup dengan pujian, ia akan belajar untuk menghargai orang. Jika anak hidup dengan keadilan, ia akan belajar bersikap adil. Jika anak hidup dengan rasa aman, ia akan belajar untuk beriman. Jika anak hidup dengan penerimaan, ia akan belajar untuk menyukai dirinya. Dan jika anak hidup dengan persahabatan, ia akan belajar untuk mengasihi hidup ini. Iya, itu tapi memberikannya itu harus dalam porsi yang pas gitu Pak Paul ya. Kalau berlebihan bisa negatif lagi. Betul. Seperti pujian itu aja. Betul. Kan bisa positif tadi katakan. Tapi Betul. kalau pujian itu berlebihan kan negatif jadinya. Betul. Jadi perlu memang keseimbangan dalam segalanya ini. Iya.
Bapak, untuk sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita kali ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang pas untuk mendukung pembicaraan ini, Bapak? Amsal 3:27 berkata, "Janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Saya tetap ingin ingatkan para orang tua, kita punya tanggung jawab. Jangan sampai kita menahan tanggung jawab yang baik ini dari anak-anak kita yang berhak menerimanya. Mereka berhak menerima penerimaan, berhak menerima kasih, berhak menerima disiplin, berhak menerima pemberian semangat. Kita harus memberikannya. Jangan sampai kita menahan kebaikan-kebaikan itu dari anak-anak kita. Ya, tapi saya kok percaya bahwa orang tua juga akan memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik bidang pendidikan dan sebagainya. Hanya masalahnya kadang-kadang tidak pas gitu Pak, apa yang diberikan itu. Jadi yang dibutuhkan tidak diberikan, yang tidak dibutuhkan malah diberikan gitu. Salah satu tanda untuk melihat apakah kita pas atau tidak pas adalah ya perilaku si anak. Kalau dia mulai memunculkan masalah, seharusnya itu adalah tanda awas. Mungkin yang kita lakukan kurang pas. Kita harus lebih sesuaikan lagi. Bapak, kalau masalah itu sebenarnya masalah dalam apa sih yang sering kali muncul itu? Biasanya dalam emosi dan perilakunya. Biasanya begitu. Jadi kalau emosi misalnya terlalu mudah naik turun ya, marah, banting barang, atau depresi, sedih, sendu terus menerus, atau dalam bentuk perilaku. Misalnya mulai membohong, mencuri, menyontek, tidak mau sekolah, membangkang, itu hal-hal yang berkaitan dengan perilaku. Iya, jadi terima kasih sekali Pak Pol dan Ibu Wulan, juga pendengar sekalian, bahwa kita sudah melakukan perbincangan pada saat ini tentang suatu topik yang menarik, yaitu mengapa anak saya bermasalah. Anda baru saja mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan